Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan hasil kerja website saya yang berbasis Limestack dan WordPress. Jadi di halaman pertama ini halaman beranda di mana kalian dapat mengakses halaman beranda ini dan akan disambut oleh kata sambutan dari saya dan quotes dari saya. Lalu kalian dapat mengakses artikel terbitan yang telah saya buat dan totalnya mencapai 8 artikel. Dan di artikel pertama kalian bisa mengakses dengan memencet baca selengkapnya di sini. Di artikel pertama ini saya membahas tentang sejarah 5G dan perkembangan 5G dunia di dunia maupun di Indonesia. Dan di sini terdapat fun facts mengenai kemampuan 5G dan penerapan 5G di berbagai sektor. Lalu pada artikel kedua di sini ada CPU scheduling. Ini merupakan artikel yang hasil pekerjaan di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah operating system. Dan di sini saya menyediakan penjelasan singkat mengenai penjadwalan CPU dan video penjelasan yang kalian butuhkan di link ini. Lalu untuk artikel ketiga, di sini ada artikel periklanan yang berbasis cerita, yaitu nostalgia sambil ngopi. Di sini adalah cerita yang saya buat untuk kalian yang ingin membaca artikel ini dapat menikmati cerita yang telah saya buat berbasis periklanan. Lalu di artikel keempat di sini ada artikel tentang influencer marketing dan apa itu influencer marketing. Dan di sini tersedia fun fact dan basis data mengenai influencer marketing dan jenis-jenis influencer marketing. Artikel ini merupakan artikel hasil pekerjaan mata kuliah ICT. Lalu untuk artikel kelima di sini ada SEO atau bisa dikatakan Search Engine Optimization Marketing di Google. Di sini merupakan sejarah singkat dan apa itu SEO. Kalian dapat mengaksesnya melalui website ini dan mengetahui apa itu SEO, jenisnya apa saja. Lalu balik lagi ke halaman beranda, di sini ada artikel ke-6 yaitu manfaat marigold yang telah saya buat. Di sini kalian dapat mengakses informasi mengenai bunga marigold dan apa itu manfaat dari bunga marigold. Lalu di artikel ke-7 di sini ada artikel fun fact mengenai apa itu cloning dan di sini kalian dapat mengakses bacaan mengenai sejarah singkat cloning dan pengembangannya sampai saat ini. Lalu untuk artikel terakhir di sini adalah artikel video multimediaku yaitu karya-karya yang telah saya buat selama masa perkuliahan di Universitas Ciputra Surabaya. Lalu kita balik ke halaman beranda. Dan di sini tersedia 4 opsi halaman di shortcut di atas ini dan di opsi tentang ini tersedia profil singkat dari saya dan hobi saya apa saja. Lalu untuk yang ketiga di sini ada halaman blog para di mana para pengunjung dapat mempertanyakan atau mengasih feedback ke kolom komentar di bawah title Halo Sobat di sini. Lalu yang keempat adalah laman kontak. Di sini para pengunjung atau kalian dapat mengakses atau menggapai kontak person di bawah ini. Lalu di sini ada tersedia opsi menu dan opsi search dan di sini opsional saja. Kalian dapat mengakses menu dan di sini terdapat artikel-artikel yang telah saya buat dan totalnya mencapai 7 artikel. Dan tambahan tentang video multimedia yang telah saya buat. Lalu untuk search ini opsional saja, kalian bisa meng-search apa yang kalian ingin tahu apa saja di dalam website ini. Misalkan artikel, di sini kalian bisa meng-search dan mendapat artikel apa saja yang terdapat di halaman website ini. Oke, kita langsung saja ke proses instalasi Limestack dan WordPress-nya. Oke, kita langsung saja ke dalam proses instalasi Limestack dan WordPress-nya. Saya menggunakan panduan DigitalOcean sebagai referensi saya untuk menginstal kedua hal ini. Pertama, kita harus melakukan sudo apt update dengan mengcopy dan Ctrl+Shift+V ke dalam terminal kita. Lalu hal yang kedua kita lakukan adalah menginstal Apache-nya dengan melakukan komen sudo apt install Apache 2 ke dalam terminal kita. Dan untuk melihat aplikasi apa saja yang dapat terhubung dengan terminal kita dengan firewall kita, kita dapat melakukan komen sudo ufw applist untuk melihat apa saja yang dapat terhubung dengan aplikasi apa saja yang dapat terhubung dengan firewall kita. Lalu untuk memberikan akses ke dalam Apache kita harus melakukan komen tersebut untuk sudo ufw allow in Apache. Dan untuk melihat statusnya kita dapat melakukan komen sudo ufw status untuk melihat apakah akses firewall tersebut sudah diberikan atau tidak. Lalu untuk melakukan pengecekan kita dapat melakukan pengecekan dengan mengcopy URL sesuai dengan IP address kalian ke dalam website apa saja. Bisa Firefox ini yang saya gunakan. Lalu selanjutnya kita akan menginstal MySQL Server di sini. Kita langsung copy saja dan Ctrl+Shift+V di sini
Dan di sini MySQL sudah terinstall dengan baik dan kita harus melakukan secure instalasi dan diikuti saja terkait ini. Setelah output seperti ini kita harus melakukan yes. Dan di sini opsional saja pingin seberapa kuat password yang diberikan, low, medium, strong. Namun saya sarankan satu saja. Dan di sini kalian akan menginput password kalian. Dan di sini kalian lanjutkan saja dengan opsi Y atau yes. Dan di sini kalian akan masuk ke MySQL-nya seperti ini. Jika memang sudah terinstall dengan baik, kalian akan bisa mengakses MySQL kalian. Dan di sini kalian sudah dapat mengakses MySQL, database MySQL. Oke, kita lanjut saja ke dalam instalasi PHP-nya. Kita lakukan clear terlebih dahulu untuk dapat melihat. Kita langsung instalasi saja. Seperti ini. Nanti sudah terinstall dengan baik. Seperti itu, kita akan melihat versinya terlebih dahulu. Dan di sini sudah terinstall dengan baik ya PHP-nya. Lalu kita akan melakukan instalasi virtual host atau domain. Terserah kalian, ini opsional saja. Nanti kalian copy paste saja, copy paste maksudnya, copy paste ke dalam terminal kalian. Dan your domain ini terserah kalian mau namanya seperti apa. Karena saya sudah menginstalnya, kayak saya langsung masuk saja ke dalam text editor sudo nano. Dan di sini kalian tinggal copy paste saja di sini, copy, langsung paste saja ke dalam terminalnya. Untuk exitnya pencet Ctrl X. Oke, langsung kita kasih akses untuk site yang akan kita pakai dengan sudo yaitu nsite your domain. Menandakan kalau misal kita sudah kasih akses untuk bisa nyala site kita. Dan kita ikuti saja untuk mengdisablekan default, kita harus melakukan sudo yaitu di site untuk 00 defaultnya. Dan kita akan melakukan sistem ctl reload apache. Oke, kita akan masuk ke dalam ini text editor lagi. Oke, di sini kita langsung copy paste saja. Dan di sini kita dapat mengecek kalau misalkan ini sudah terhubung, kita akan mengecek di sini langsung copy paste ke dalam website kita, langsung outputnya akan muncul seperti ini. Oke, itu saja. Kita langsung masuk saja ke dalam proses instalasi WordPress-nya. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam MySQL-nya. Namun saya menggunakan sudo MySQL karena saya tidak mau lama-lama dengan mencoba password-passwordnya. Langsung kita masuk saja dan ikuti seperti ini. Kita akan meng-create user di sini by password. Password ini opsional, kalian tinggal copy langsung masuk sini saja. Dan kalau misalkan sudah terikuti, kita langsung klik exit saja. Oke. Di sini nanti kalian akan dipandu untuk melakukan pembuatan database dan usernya. Di sini yang di label kuning ini kalian terserah mau namanya seperti apa. Namun jangan sampai lupa terhadap database yang kalian buat. Dan di sini akan diberikan hak akses semuanya terhadap user untuk database WordPress terhadap user yang kalian buat. Dan jangan lupa kalian akan melakukan flash privilege untuk MySQL-nya agar hak akses dan segala perubahan di dalam database tersimpan dengan baik. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam PHP extension-nya dengan melakukan apt update terlebih dahulu dan akan mengmasukkan apt instalasi extension-nya. Ini ya saja. Oke, sudah terinstall dengan baik. Kita akan melakukan reset apache 2. Oke, untuk HT aksesnya kita akan berikan dengan mengakses nano untuk mengakses text editor dari directory WordPress konfigurasi. Oke, kita langsung copy paste saja ke dalam text editornya. Sambil menunggu nanti akan saya tunjukkan untuk sudo nanonya. Langsung masuk saja ke dalam nano text editor dari WordPress konfigurasinya. Dan di sini kita langsung saja allow di sini kalian bisa copy paste saja ke dalam ini. Dan jika sudah tinggal kasih akses untuk sites-nya supaya dia dapat berfungsi dengan baik. Dan di sini modul rewrite already enable. Menandakan kalau misalkan ini sudah diberikan akses. Dan untuk menjalankan config test apakah sudah berjalan dengan baik, di sini sintaksnya sudah oke. Dan kita harus melakukan sintaks ctl restart apache agar semuanya clear. Dan sekarang tahap terakhir adalah melakukan downloading WordPress. Di sini kalian bisa ikuti dan kalau sudah langsung komen di sini untuk mengekstrak terhadap directory WordPress-nya. Dan di sini kalian bisa dapat memberikan hak akses untuk ini. HT akses, terserah namanya apa. Dan kalian di sini dapat memberikan masuk ke directory-nya untuk HT aksesnya, diikuti saja di sini. Dan nantinya kalian akan masuk ke sini, sudo chown untuk masuk ke hak akses datanya. Seperti ini masuk dan kalian copy paste saja di sini.
Nah, sudah terganti untuk readable dan bisa diedit database-nya. Dan di sini kalian harus melakukan ini, copy ini untuk melihat key generator yang diberikan oleh sistem by default. Di sini kalian copy saja dan kalian akan masukkan ke dalam wp config-nya seperti ini. Dan kalian cari di sini. Kalian akan copy paste di dalam sini. Oke? Dan kalian ikuti, di sini kalian harus ganti nama database kalian, user database, dan passwordnya yang kalian sudah buat di MySQL pas pertama kali. Oke, kalian akan tambahkan define ini untuk FS methodnya, pengambilan datanya seperti gimana. Di sini kalian copy paste terserah mau di mana nanti di dalam text editornya. Langsung tahap terakhir kalian akan masuk ke dalam WordPress-nya dengan mengetik localhost atau IP address kalian di sini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.